Bismillahirrahmanirrahim. Baik adik-adik sekalian, pada bagian kedua ini, untuk pertemuan yang sekarang, kita akan belajar atau saya akan menjelaskan tentang sigot akad. Jadi kalau tadi ada syarat khusus terkait akad syirkah, di mana para pihak harus cakap hukum, memiliki kewenangan atau wilayah untuk melakukan perbuatan syirkah, dan syarat khususnya adalah dia harus memiliki harta untuk dijadikan ra'sul mal dan memiliki keahlian atau keterampilan usaha yang antara yang satu dengan yang lain harus sama, atau kalau keahliannya berbeda harus ada hubungan antara atau keterkaitan antara keterampilan usaha yang satu dengan keterampilan usaha yang lainnya. Adik sekalian, kalau kita belajar tentang akad syirkah, rukun yang kedua adalah sigot akad ya. Sigot akad itu dalam pandangan ulama Hanafi merupakan satu-satunya rukun akad. Jadi akad apapun dalam pandangan ulama Hanafi rukunnya hanya satu, yaitu sigot akad. Sementara dalam pandangan jumhur ulama, rukun akad itu setidak-tidaknya ada 3, ada akid, para pihak berakad, ada sigot akad, ada ma'qud alaih atau objek akad. Dan ada juga yang menambahnya menjadi 4, yaitu tentang asarul akdi atau maudhu'ul akdi, yaitu akibat hukum akad. Nah, terkait dengan khusus terkait dengan akad syirkah, ada yang spesifik, yaitu ketentuan tentang ra'sul mal dan kasbul halal sebagai objek akad dalam tanda kutip ya, karena kemudian tujuannya adalah ada keuntungan yang dibagi hasilkan di antara para pihak. Sigot akad ini dari segi ketentuannya adalah terdiri atas ijab dan qabul ya. Ijab sendiri secara harfiah berarti adalah penawaran, dan qabul secara harfiah berarti penerimaan. Artinya satu pihak menawarkan A dan B, misalnya pihak lain menerima tawaran tersebut, maka saling menerima atau menerima tawaran atau ijab dan qabul itu hubungan timbal balik ya, antara yang menawarkan dengan yang menerima, kemudian terjadi kesepakatan, itulah hakikat akad ya. Jadi meskipun demikian, ulama ternyata berbeda pendapat mengenai sigot akad ini. Jadi kalau dalam pandangan ulama Hanafiyah, sigot akad itu ijab, misalnya akadnya akad jual beli, kalau dalam literatur itu ijab boleh dari penjual, boleh dari pembeli, dan qabul juga boleh dari penjual, boleh dari pembeli. Jadi yang penting ijab yang menawarkan itu siapa yang duluan, dan qabul adalah yang menerima atau yang menyetujui, itulah yang dia adanya belakangan. Jadi ibarat hukum sebab akibat, ada sebab dulu baru ada akibat gitu. Nah itu ijab dan qabul. Nah atau semacam rumus tanya jawab, ada yang nanya, ada yang jawab. Jadi ijab itu semacam pertanyaan, bukan pertanyaan ya, tapi semacam pertanyaan, dan qabul itu adalah semacam persetujuan atau jawaban. Jadi ijab qabul itu adalah merupakan hubungan timbal balik antara yang satu dengan yang lain yang melahirkan keselarasan antara ijab dan qabul itu, itulah yang disebut dengan sigot akad gitu. Tapi berbeda dengan pandangan ulama Hanafiyah, jumhur ulama mengatakan bahwa ijab itu min sohibi tamlik ya. Sementara qabul itu harus min sohibi tamaluk. Jadi kalau dalam akad jual beli, ijab itu mesti dari penjual, sedangkan qabul mesti dari pembeli, karena sohibut tamlik itu adalah penjual, sohibut tamaluk adalah pembeli. Meskipun bisa jadi apa yang diucapkan oleh penjual itu lebih awal, sementara apa yang diucapkan oleh pembeli lebih akhir, atau sebaliknya, apa yang diucapkan oleh penjual lebih akhir, sementara yang diucapkan oleh penjual itu lebih awal. Jadi kalau dalam pandangan Hanafi, apa yang diucapkan oleh penjual misalnya itu adalah ijab, tetapi menurut jumhur ulama itu adalah qabul, bukan ijab. Nah
saya kira dalam konteks ijab qabul terkait akad syirkah, karena di sini tidak ada isu sohibut tamlik dan sohibut tamaluk, maka ijab qabul itu boleh dari pihak A misalnya kepada pihak B dan seterusnya dan seterusnya. Jadi tidak ada isu terkait dengan tamlik dan tamaluk. Nah, jadi misalnya A dan B bersyirkah, bisa jadi ijabnya dari A, kemudian qabulnya dari B, atau sebaliknya. Itu bisa terjadi seperti itu. Nah, kemudian dalam ilmu fikih ternyata juga ada syarat-syarat ijab qabul, hadirin sekalian. Jadi yang pertama syaratnya itu adalah, diskusinya begini. Yang namanya akad, sumbernya itu secara kasat mata adalah pernyataan kehendak. Jadi ada orang yang menyatakan ingin membeli, ingin menjual, ingin bersyirkah, itu adalah sesuatu yang nyata secara fisik terlihat. Tetapi kalau dihubungkan dengan niat, dengan yang ada dalam hati, karena irodah atau kehendak itu sifatnya batiniah, maka sebetulnya bisa jadi antara yang ia kehendaki dengan yang ia ucapkan itu berbeda, gitu, atau yang ia perbuat itu berbeda, ya. Itu memungkinkan saja seperti itu. Oleh karena itu maka dalam ilmu kaidah fikih itu ada diskusi yang cukup panjang lebar terkait dengan hakikat akad. Apakah hal ala ibroh fil uqud bil maqasid wal ma'ani, yang dinilai itu adalah tujuannya, atau bil alfaz wal mabani, yaitu kata-kata yang digunakan dan susunan kata-katanya. Kita tahu dalam literatur jumhur ulama ada termasuk menggunakan kaidah al ibroh fil uqud bil ma'ani bil maqasid wal ma'ani, sementara ulama Syafi'iyah menggunakan kaidah al ibroh fil uqud bil alfaz wal mabani. Jadi tergantung kata-kata yang digunakannya. Nah, secara teori kata-kata yang digunakan itu adalah merefleksikan atau menggambarkan dari apa yang dikehendaki seseorang secara batin, ya, secara batin. Nah, sedangkan kehendak di sini bisa berwujud dalam bentuk ucapan, tulisan, isyarat, dan perbuatan dan atau perbuatan, gitu. Bisa jadi isyarat saja, atau bisa jadi perbuatan saja, atau bisa jadi kumulasi antara isyarat dan perbuatan. Nah, syaratnya adalah pertama harus wuduh, ya, harus jelas. Tentu saja masing-masing ada ilmunya. Jadi ilmu secara lisan berarti ilmu tentang lisan. Kalau tertulis berarti ilmu tentang tulis, ya, tentang tulisan. Bahkan ada ahli bahasa, ya, dalam ilmu hukum pun. Kemudian kalau isyarat juga ada ahli bahasa isyarat, ya. Jadi masing-masing ada ahlinya. Nah, jadi untuk mengukur dia harus jelas, itu artinya tergantung dari sudut keahliannya. Yang berikutnya syaratnya adalah harus maklum, harus dimengerti isinya. Jadi harus ma'ulima, jadi harus dimengerti oleh para pihak dan diterima sebagai kesepakatan oleh pihak-pihak yang melakukan akad, ya. Jadi ketika orang menyampaikan kehendak baik dalam bentuk ucapan, tulisan, isyarat maupun perbuatan, syaratnya harus jelas, harus wuduh, harus maklum, ya, harus dimengerti, dan diterima oleh para pihak sebagai kesepakatan. Yang kedua, antara ijab dan qabul harus selaras atau bersesuaian. Bahasa kitabnya namanya harus mulaim, harus muwafaqah, atau harus mutobakoh, ya. Itu syarat pertama, syaratnya. Yang kedua harus ittisol, harus bersambung, yaitu tidak terselang oleh kata-kata, tulisan, perbuatan, atau isyarat lainnya sebagai majelis akad. Nah, pengertian majelis akad, adik-adik sekalian, kalau kita lihat dalam literatur kontemporer, itu tidak lagi dipahami secara kaku bahwa yang bersangkutan itu harus ada dalam satu majelis, satu tempat yang sama. Tetapi majelis akad itu dipahami sebagai istighol, di mana para pihak terfokus, konsentrasinya penuh, sungguh-sungguh untuk melakukan akad yang bersangkutan. Meskipun bisa jadi dilakukan secara telekonferensi sebagaimana kuliah kita hari ini. Yang
Ketiga, akad yang dilakukan harus atas dasar sukarela, tidak di bawah ancaman atau paksaan atau mukroh ya. Jadi akad kita tahu dalam dalil dalam jual beli itu adalah innamal bayu antarodin, sesungguhnya jual beli itu sah jika dilakukan atas dasar suka sama suka, suka sama rela. Nah, karena akad jual beli itu adalah umul akdi ya, ibunya apa akad-akad, maka ketentuan akad guer mukroh dalam akad jual beli juga berlaku dalam akad syirkah atau akad mudorobah. Jadi akad yang dilakukan para pihak itu tidak berada di bawah paksaan atau tekanan. Adik-adik sekalian, selanjutnya kita bisa lihat bentuk sigot akad dalam akta atau akta perjanjian yang dilakukan oleh para pihak. Biasanya menggunakan kalimat setelah ada penjelasan mengenai komparisi, mengenai judul akad, mengenai komparisinya para pihak yang melakukan akad. Kemudian biasanya setelah para pihak itu ada kalimat yang ditulis oleh para notaris atau para pembuat akta, para pihak secara sukarela. Nah, itu biasanya ada kata sukarela karena untuk menunjukkan bahwa akad tidak dilakukan tidak di bawah paksaan, secara sukarela setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dengan melakukan akad syirkah, kerjasama usaha dengan ketentuan dan syarat sebagai terdapat dalam akta ini. Jadi kata-kata dengan para pihak secara sukarela setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dengan melakukan akad syirkah, itulah sebetulnya sigot akad yang ada di dalam akta atau dokumen perjanjian yang sering kita baca dalam akta-akta perjanjian. Adik-adik mahasiswa sekalian, pada bagian berikutnya kita insya Allah nanti akan kita bahas tentang ketentuan mengenai roksul mal, usaha halal, kemudian nisbah bagi hasil. Kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Untuk kuliah hari ini kita pandang cukup dan kita tutup dengan baca hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.